Ini teman-teman. Oh, mantap teman-teman. Ini keren banget nih. Oh, tuh, ini teman-teman nih. Ini lagi tuh dalam tuh, teman-teman tuh. Oke, teman-teman. Ini teman-teman, rotinya teman-teman ini ya, di coklat. Kemudian ini yang kita bentuk tali begitu kecil banget teman ya. Sekarang dari seperti ini misalnya, dan ini teman ini walaupun dipencet begini dia akan kembali lagi teman, dari sempurna rotinya tuh. Dan ini oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Raja Roti, tukang roti dan suka makan roti. Kali ini kita akan membuat roti lagi teman-teman. Roti kali ini kita bikin yaitu adalah roti manis spesial yang sangat empuk, sangat enak, dan ini adalah seperti bakteri yang berkelas teman. Jadi yang baru klik video ini kesempatan untuk belajar gratis dalam membuat roti. Tonton video ini baik. Dan kalau ini video ini bermanfaat buat Anda, dukung saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Teman-teman, di bawah ini adalah bahan-bahannya. Kita mau buat dengan kapasitas itu, kita membuat 4 kilo tepung terigu teman ya. Nah, kita akan bikin nanti. Jadi jangan skip videonya, tonton baik-baik, karena di dalam video ini saya akan memberikan resep-resep bagaimana cara membuat roti manis yang super enak, super empuk, seperti yang dijual di bakeri-bakeri yang berkelas. Tonton videonya. Sekarang kita mulai pengadukan. Kita akan masukkan ke mesin. Oke, kita let's go. Jadi memang kita lanjut. Pertama-tama kita turunkan tepung terigu cakra atau protein tinggi ya. Jadi kalau roti manis teman-teman, wajib hukumnya memakai yaitu tepung protein tinggi apapun mereknya. Di tempat masing-masing itu ada wajib memakai protein tinggi ya teman. Ini kita masukkan 4 kilo teman ya, 4 kilo tepung terigu. Tonton teman ya, nanti saya akan berikan satu persatu berapa perbandingannya, berapa ukurannya ya. Saya akan kasih tahu resep, saya akan bongkar cara membuat roti supaya Anda yang menonton video ini nantinya akan menjadi pengusaha roti, setidaknya bisa membuat roti, bukan membuat roti abal-abal. Tepung cakra masuk, kita masukkan yaitu gula pasir teman ya, gula pasir 1 kg. Ingat, 1 kg. 1 kg tepung teman, gulanya kita pakai 250 gram sampai 300 gram teman ya. Saya pakai 250 gram karena rotinya kita isi manis. Langkah kedua teman-teman, lebih baik, ini adalah ragi instan. Ragi instan kita pakai dalam per kilo teman, itu 15 gram. Tapi karena ini cuaca dingin, nah, sesuai dengan kondisi ruang, kita pakai 70 gram. Oke, 70 gram ragi instan. Kemudian inilah pengempuk roti atau bread and proper. Kita pakai dalam sekilo teman-teman. Ingat, kita pakai hanya 5 gram saja teman-teman ya. Jangan lebih. Dan kalau kurang sedikit 4 gram boleh ya. Jadi dalam ukuran 4 sampai 5 gram itulah ukuran dalam buat roti manis. Ya, jadi saya pakai ini adalah sebanyak 20 gram karena kita pakai 4 kg ukurannya. Kemudian susu teman-teman ya. Ini 400 gram teman ya. Saya bagi dua saja ya. Kita ambil separuhnya ini, itu sebanyak 200 gram teman ya. Kita pakai hanya 200 gram. Jadi per kilonya saya pakai hanya 50 gram. Boleh ini ditambah kalau yang ukuran susu itu boleh ditambah dengan 60 gram sampai 100 gram. Setelah masuk teman, kita aduk dulu. Ini bahan keringnya biar tercampur rata. Kita aduk dulu supaya lebih mudah untuk tercampur saat kita menyalakan mesin teman. Setelah ini tercampur teman ya, kemudian kita masukkan telur. Ini adalah roti yang ekonomis teman ya. Saya pakai telur 4 butir. Dengan 2 butir kita buang putihnya, dengan 2 butirnya lagi utuh. Kita masukkan gimana ya. Setelah telur masuk, langkah selanjutnya adalah kita memasukkan air ya. Ini air teman-teman ya, saya timbang itu 2000 gram atau 2 kali 1000 gram teman-teman ya. Sekarang kita masukkan sedikit dulu.
untuk diaduk-aduk ya. Kita aduk-aduk dulu ini di bawah ini sedikit, kita campur rata dulu ini biar kuning sama airnya tercampur untuk memudahkan tercampur sama adonan teman-teman ya. Adonan. Nah setelah itu kita masukkan dari 2 gram kita turunkan itu, kita sisakan sepertiga teman-teman ya. Kita sisakan sepertiga dari timbangan tadi ya. Kemudian kita putar mesinnya teman. Oke. Dan ini teman ya, garam kita tidak campur di awal, kita akan masukkan di akhir setelah mau kalis. Demikian juga ini margarin ya. Margarin kita turunkan setelah mendekati kalis teman-teman. Oke, tonton videonya teman-teman biar Anda bisa menjadi pengusaha roti. Yang baru share di channel ini, tonton sampai habis, jangan skip karena di sini ilmu-ilmu untuk membuat roti teman ya. Jadi sisanya teman kita turunkan lagi dikit-dikit seperti ini teman ya. Kita turun dikit-dikit ya. Turun dikit. Baik pakai mesin, pakai tangan, prosesnya pengadukannya kita harus memasukkannya sedikit demi sedikit. Turunkan lagi sedikit, kita lihat-lihat mana yang dikasih ya, kita turunkan lagi sedikit sampai air ini habis teman ya. Jadi tidak boleh langsung dicampur ke bawah ya teman, nanti dia tidak rata. Jadi untuk memperoleh kalis yang lebih bagus, kita harus menurunkan air sedikit demi sedikit supaya tercampur rata. Oke, tonton video terus bagaimana hasil kita bikin roti hari ini. Roti manis spesial ya, roti manis yang berkelas seperti di bakery yang berkelas. Oke, lanjut. Nah setelah seperti ini teman-teman, nah ini sudah mulai agak kalis ya, belum itu kalis ya. Ini kan belum kalis ya, masih robek-robek gini ya. Nah, kita turunkan ini garam teman ya. Garam sebanyak 60 gram. Ukurannya untuk 1 kilo tepung garamnya itu sebanyak 15 gram. Sedangkan ini teman margarin itu saya pakai 100 gram dalam per kilonya, jadi ini sebanyak 400 gram. Jadi ukuran untuk gini, untuk margarin bisa dengan sampai 125 gram boleh. Nah ini campuran sedikit, ada tipsnya ini. Ini saya memakai itu SP teman, tujuannya SP ini untuk memperbaiki permukaan kulit dari roti itu, dia akan kelihatan lebih mulus dan dia lebih cenderung mengembang, dan di dalamnya itu roti kita tuh bertahan basah, agak lama basah empuk. Jadi tujuannya SP teman. Itulah triknya kita membuat roti. Oke, kita turunkan ini teman. Setelah turun ini anunya bahan terakhir, kemudian kita tancap lagi. Let's go. Oke teman, tonton videonya terus. Bagaimana nanti cara kita membuat ya, membentuk roti. Saya akan bikin macam-macam bentuk roti teman ya, nanti seperti roti-roti bakery yang mahal. Oke, lanjut tonton videonya, lanjut. Oke teman, ini tanda-tandanya ini dia sudah kalis teman. Jadi kelihatan adonannya teman ya, sudah mulai agak memutih, agak mengkilap permukaannya, kelihatan halus. Dan di dinding mesin ini sudah nggak lengket lagi teman, bahkan di bawah ini mulai terangkat ke atas, tandanya itu berarti kalis ini sudah mulai kalis. Nah sekarang kita coba teman ya, kita masukkan mesinnya, kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah gini teman, oh ini pegangannya sudah halus ya, dan adonan tetap dalam keadaan dingin teman-teman ya. Ini hasilnya seperti ini teman ya. Dari adonan itu habis ditarik begini, dia sudah nggak putus lagi, dan ini sudah gini. Tujuannya kita memakai dingin teman ya, ini untuk menghindari supaya adonan ini tidak mudah panas. Oke teman, kita angkat teman, kita pindah ke tempat yang kita siapkan teman ya. Oke.
Setelah ini teman ya, kita tutup dulu pakai plastik. Ini bekasnya margarin teman ya, masih bagus ya. Kita pakai nutup aja. Ini margarin, pakai nutup seperti ini. Oke, kita tinggal dulu. Kita diamkan selama kurang lebih 20 menit ya. Di suhu ruang. Kalau sekiranya ini sudah membesar ya, nah, itu kita langsung timbang teman. Kita akan bikin roti berbentuk-bentuk ya, bermacam bentuk-bentuk, sama seperti yang bakeri-bakeri yang mahal. Oke, tonton terus videonya. Bagaimana hasil terakhir? Dilanjut. Oke teman-teman, ini sudah ngambang itu 2 kali lipat. Nah, kalau teman-teman seandainya membuat roti dan saat itu sampai 20 menit belum mengambang, itu mungkin karena faktor cuaca ya. Faktor cuaca, mungkin suasananya dingin. Tapi kalau sampai melebihi 20 menit sampai setengah jam tidak mengambang tinggi, berarti ada kesalahan dalam proses. Mungkin itu adalah kurang kalis, atau mungkin ada apa di dalam proses peresepan itu mungkin ada yang salah, resepnya mungkin ada yang salah. Jadi ini teman, setelah tadi kita diamkan selama kurang lebih 20 menit, ini sudah ngomong seperti ini, berarti ini sudah dikatakan ini rotinya berhasil dalam fermentasi awal. Oke, saya akan timbang teman. Ini akan bermacam-macam saya timbang. Ada yang beratnya kurang lebih 80 gram, ada yang 50 gram, ada 60 gram. Oke, tonton terus videonya. Bagaimana nanti akhirnya teman. Saya akan timbang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya akan timbang dulu, yaitu yang berat kurang lebih 80-90 gram teman. Saya bikin 90 gram aja ini. Oke, ini kita timbang, kita potong dulu seperti ini, dan boleh ditambah sedikit, dikasih, kita boleh menambahkan sedikit tepung seperti ini supaya untuk memudahkan dan tidak mudah lengket ya. Oke, kita timbang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan timbang itu 40 sama 50 gram teman-teman. Sama 50 gram itu beratnya kena 90 gram. Kemudian kita rolling teman, kita bulat-bulatkan ya. Jadi cara bulat-bulatkannya bisa dengan seperti ini teman ya. Kalau ini bulatkan ya, kita gini aja ya, kita balik ke belakang begini ya, semua permukaannya begini. Kemudian kita cubit-cubit di bagian depannya begini teman. Nah, ini sudah jadi bulat teman, sudah bisa jadi bulat. Tapi ini prosesnya kalau umpamanya kita mau bikin yang banyak teman, kita akan kewalahan karena kita dikejar-kejar oleh roti ini karena dia semakin mengembang. Jadi yang benarnya teman, kita gulung seperti ini ya. Caranya seperti ini teman ya. Jadi cara menggulungnya itu antara jari tangan, jari kelingking sama jempol itu bekerja sama, kemudian di atas menekan seperti ini teman ya. Seperti ini. Jadi pada dia lebih cepat kali teman-teman, lebih halus ini teman. Caranya seperti ini pemulatannya teman. Jadi kita dengan cara gini paling kita 3 kali putar itu sudah bulat teman. Kita baru taruh seperti ini. Jadi harus betul-betul bulat teman ya, harus bulat, dan ini harus tekan ya. Jadi kita harus menekan gini untuk mengeluarkan isi gas di dalam ini ya, harus tekan supaya betul-betul ini bulat ya, bulat, dan saat dibentuk juga dia lebih bagus. Jadi seperti itu teman. Oke, tonton teman ya terus bagaimana nanti hasil daripada roti yang kita bikin hari ini. Setelah ini teman ya, setelah kita gulung-gulung ya, kita bulatkan ya, kita seperti ini teman. Kemudian kita susun rapi lagi teman ya, kita susun rapi seperti ini, kita susun seperti ini teman-teman. Jadi yang mana yang pertama kita tadi rolling, itu kita bikin dari awal gimana awal. Nah, setelah kita nanti susun seperti ini teman-teman,
Ini perlu ditutup ya. Ini wajib ditutup teman-teman. Karena kalau nggak ditutup dia akan mengering. Dan kalau mengering dia sulit untuk naik patah ya, tidak bisa mengembang tinggi. Jadi ini harus setelah kita gulung ini kita bulatkan, kita harus tutup lagi teman. Nah kita akan nunggu lagi ini sampai mengembang. Biasanya kita butuh waktu antara 15 sampai 20 menit. Kita baru dibentuk lagi teman, sesuai yang kita inginkan. Oke, dilanjut terus. Nah kita juga bikin juga yang kecil teman. Kita bikin juga yang kecil. Nanti kita akan tempati sini teman. Yang kecil kita akan bentuk seperti ini teman. Dan selanjutnya kita juga mau bikin ini roti gulung teman ya. Kita bikin juga roti gulung. Kita akan kasih batik nantinya. Jadi selanjutnya kita bikin roti gulung batik teman. Kita timbang dulu. Nah seperti ini teman-teman ya. Untuk roti gulung ini ya, ini kita pakai ukuran 30 kali 40 namanya, 30 kali 40, dan beradanya kita pakai 4 gram. Rotinya ini akan jadi 8 potong teman ya. Oke teman, sekarang kita bentuk ya. Di dalamnya isi coklat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pulung teman, tipis-tipis. Habis itu kita balik teman, yang kita di atas pulung kita taruh bawah seperti ini teman. Kemudian kita lebarkan sedikit di ini, belakangnya kita tipiskan untuk memudahkan supaya dia terkancing nantinya. Kemudian ini kan kita kasih coklat dalamnya teman, kalau begini. Setelah ini teman kita lipat seperti ini sekali, kemudian kita iris teman. Ini diiris bisa di semua atau kita sisa isi teman, nanti akan berwarna dulu. Kita tipis-tipis teman. Setelah itu mana kita gulung, nantinya akan seperti ini teman, pelan-pelan teman. Oke, taruh dulu, kita ambil lagi ini, kita gulung lagi. Di belakang, dan kita kasih lagi isi dalamnya teman. Setelah selesai semua dibentuk teman-teman, kita taruh di tempat ini nih. Ini adalah ini kita bikin sendiri teman, ini. Seperti ini penampilannya teman-teman. Tapi ini kita nanti akan dikasih keju lagi atasnya. Kita akan coating keju atasnya.
seperti ini teman. Nanti ini teman-teman ya, ini akan tinggi begini teman, akan membesar. Oke, kita simpan dulu di. Kemudian selanjutnya teman, kita bikin lagi yang model lain teman ya, seperti ini, sama seperti tadi ya. Kita balik, kemudian kita isi juga. Kita isi coklat ini teman ya. Di situ kita lipat juga ini teman. Kemudian ini kita iris 3 teman, jadi kita iris begini ya. Kemudian kita angket ini ya, anyam ya, angket ke orang sini bilang, orang sini bilang angket. Nah, ini dia anyam namanya, kepang. Kemudian kita gulung ini teman. Nah, setelah digulung kita lipat ujungnya bawah, nanti seperti ini teman ya, seperti bola takraw teman ya. Jadi akan bentuk seperti ini, dia akan berbentuk seperti bola takraw teman ya. Kita akan taruh di, kita bikin lagi, nanti kalian coba ini teman. Oke, ini pastikan ini rapat teman ya, pastikan rapat supaya saat dianyam begini, diangkat tidak mudah keluar teman ya, begini. Jadi begitu seterusnya teman. Itu tadi teman-teman ya. Kita taruh gini, kita parut gitu, kita parutin keju atasnya teman. Seperti ini teman, bentuknya. Nanti kita open bagaimana nanti hasilnya teman ya. Nanti teman. Oke, lanjut sampai penggapan. Langkah selanjutnya teman, kita bikin sisa tadi, kita bikin ini untuk itu roti gulung teman ya. Mau kita bikin roti gulung, nah nanti akan saya batik teman ya. Jadi tonton terus bagaimana caranya bikin roti gulung batik. Setelah ini kita bentuk, kemudian kita batik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pipihkan dulu pakai tangan. Ini kalau kita pakai kaos tangan ruwet teman, kena nggak bisa. Yang penting tangan teman sudah dibersih, sudah cuci ya. Pastikan kalau tangan tuh sudah bersih teman ya, jangan sampai ada kotoran nempel. Setelah itu teman kita pipihkan begini. Memang bikin roti gulung teman itu tidak semudah namanya, agak sulit karena kita harus meratakan ini. Kalau tidak rata teman, setelah masak nantinya tuh akan tidak sama bentuknya. Jadi betul-betul harus perhatikan kalau ini rata teman ya, seperti rata. Harus kita pegang ini mana yang sekiranya itu tipis, kita yang tebal kita ratakan dulu biar sama semuanya. Oke, dan terus gimana hasil daripada roti kita bikin. Oke teman, nah seperti ini teman ya, ya rati begini.
Kemudian nanti kita akan kasih motif teman ya. Ini adalah selai coklat ini yang kita bikin sendiri, kita gunting ujungnya, ataupun ini sendiri, terlalu besar teman, seperti ini cukup. Kemudian kita akan batik seperti ini teman, ini. Apa bila dikit apa-apalah dikit ini, di ular teman. Nanti habis itu kita kasih sedikit gini, dikit aja, nggak usah jauh-jauh anunya gini ya. Nah seperti ini teman-teman jadinya teman. Ini ada di video saya sebelumnya, kita bangun ini cukup bagus teman, lebih menarik daripada roti gulung yang ada. Ini yang model baru yang saya bikin teman, jadi namanya roti gulung batik ya. Oke, nanti bagaimana setelah ini masak kemudian kita gulung, nanti akan seperti roti bakeri yang mahal yang dijual di mall yang berkelas. Oke, teman-teman, kita selesaikan ini tinggal sedikit. Kita segera saja di open, teman-teman, lihat gimana rotinya teman. Ini teman yang kita buat tadi. Dan ini teman yang kita iris tadi, bentuk iris. Oke, kita akan mengopen ini kurang lebih 18 menit betul-betul masak. Oke teman-teman, ini sudah rupanya sudah masak teman. Ini teman-teman hasilnya teman. Oh mantap, keren. Ini lagi nih ketingkan ini teman, ini terus ini lagi teman, ini hasilnya teman setelah dia masak seperti ini teman. Oh keren kan, lagi kemudian kita coba pakai dulu, kita kayak dulu teman. Nah ini itu nggak bosan di sana kan, dikecilkan ini. Oh mantap sekali. Ini teman-teman, oh mantap teman-teman, ini keren banget nih. Oh tuh ini teman-teman nih, ini lagi itu dalam tuh teman-teman tuh. Oke teman-teman, oke nanti kita akan bungkus teman-teman, bungkusnya dingin kita nggak bungkus. Oke inilah teman-teman hasilnya, kita open teman, yang tadi kita bikin begitu mantap teman. Oke ini teman-teman rotinya teman-teman ini ya. Ini kita tidak dipolesi apa-apa,
sebelum di open kita cuma ini setelah sesudahnya ya sudah di open baru saya poles itu rombuter teman-teman. Ini cuma kelihatan basah saja seperti ini ya. Yang tadi Anda lihat dibikin tuh sangat kecil ya, tinggal masuk akal bisa dia mengembang besar seperti ini karena dimana resepnya ini betul-betul sempurna ya, betul-betul bagus dan sangat cocok banget teman-teman. Itu usaha rumahan buat teman-teman yang cocok untuk dikembangkan teman. Ini bisa dijual kita per roti ini itu antara 2.500 sampai 3.000 teman-teman. Oke, ini oke teman, setelah tadi kita buat teman ini ya, ini seperti motif teman ya, ini seperti bola takraw teman, mantap sekali. Ini ada ini si coklat, kemudian ini kita bentuk tadi begitu kecil banget teman ya, sekarang dari seperti ini misalnya, dan ini teman ini walaupun dipencet begini dia akan kembali lagi teman, dari sempurna rotinya tuh. Dan ini ada roti gulung teman, ini belum kita potong ya, ini roti gulungnya teman, ini roti gulung, nanti kita akan potong teman. Ini kita bagi 4 ini teman, roti gulung. Dan ini ada roti misis juga, adanya ini roti misis, di dalamnya isi coklat teman. Ini oh mantap teman tuh, bagus banget. Ini rotinya walaupun dipencet begini teman jadi balik lagi tuh teman-teman, yang bagus banget rotinya. Ini ada berapa ini, roti gulung, roti misis, dan ini roti penon, roti ini ya. Sini bisa teman, ini yang kita kemas itu teman ya, ini yang kita kemas seperti ini di dalam dos seperti ini teman. Ini kita jual teman segini cuma 6.000-an teman ya. Oke, cukup sekian dulu video saya. Seandainya ini bermanfaat buat teman-teman saudaraku semua, mohon dibantu channel saya supaya bisa berkembang ke depan dan saya masih bisa memberikan info-info yang menarik tentang roti, baik itu cara membuat dan juga resep-resep roti. Oke, sampai jumpa kembali dalam video yang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Channel, Roti Channel, mantap. Oke.